pagi teman-teman semua. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita akan bersyukur atas kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memujikan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan ini. Terima kasih juga karena telah mengumpulkan kami di tempat ini, walau dengan jarak jauh ya Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar firman yang bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus juga tolong agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga yang akan menyampaikan firman-Nya ya Tuhan, agar firman-Nya bisa tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga kami
agar dapat mau mendengarkan firman-Nya dan juga memujikan nama Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar firman-Nya juga bisa jadi teladan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus bimbing terus kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Berkati juga kami akan melanjutkan pujian-pujian selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan, marilah kita memujikan Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dengan sambil bersemangat dan sambil bertepuk tangan, mari kita lanjut memujikan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memujikan Pelangi Kasih untuk mempersiapkan firman Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama dengan remaja-remaja teman-teman kami, meskipun kami masih tidak bisa bertatap muka, tapi kami bersyukur jika kami boleh beribadah. Itu tandanya Engkau ada dan Engkau menyertai, memberikan kesehatan bagi setiap dari kami. Kami telah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 3, ayat yang pertama sampai dengan 14. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya mengajak setiap dari kita untuk memperhatikan Alkitab kita dan saya akan bacakannya buat setiap dari kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk,
Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Teman-teman semuanya, pernahkah setiap dari kita mendengarkan ungkapan ini? Ungkapannya berbunyi demikian. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup setiap dari kita. Semuanya itu hanya sementara saja. Di masa tertentu yang memimpin adalah si A. Tapi di masa yang berikutnya yang memimpin adalah si B. Ada waktu untuk setiap hal yang kita alami di dalam hidup ini. Kalau misalnya kita lihat bersama-sama tidak selama-lamanya kita menjadi seorang bayi. Kita akan bertumbuh, bayi tersebut akan bertumbuh menjadi seorang anak, kemudian remaja, pemuda, bekerja, dan menikah dan akhirnya menjadi orang tua, bahkan nanti punya cucu. Jadi setiap masa itu ada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa hidup ini, hidup yang kita jalani adalah hidup yang terus berubah dan tidak ada yang tetap untuk selama-lamanya. Maka dari itu ada ungkapan yang mengatakan demikian. Di setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan. Ungkapan ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa masing-masing momen yang terjadi dalam hidup setiap dari kita itu ada waktunya sendiri-sendiri. Akan ada waktunya bagi orang yang kita jumpai, itu kita akan berpisah dengan mereka. Entah hanya untuk sementara saja atau untuk selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu keluarga besar dari saya itu meninggal, yaitu keluarga besar dari papanya saya. Jadi ceritanya ia akan mengawinkan anaknya yang pertama. Nah, tetapi 2 hari sebelum hari pernikahan tersebut istri dan anaknya yang paling bungsu itu positif COVID-19. Jadi akhirnya yang datang ke pesta pernikahan sederhana tersebut ya hanya dirinya saja yang mewakili keluarga inti. 2 hari setelah pernikahan itu yang terjadi adalah dia sesak nafas kemudian masuk UGD. Selang 1-2 hari sudah berangkat ke rumah Bapa yang ada di surga. Teman-teman semuanya tidak ada yang menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi dengan begitu cepat. Bahkan anak-anak yang dinikahkan, istrinya, hal itu juga tidak akan menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi. Tapi sekali lagi inilah kehidupan. Banyak hal yang terjadi berganti silih, berganti dalam hidup setiap dari kita. Mungkin itu adalah hal yang kita harapkan, kita tunggu-tunggu. Tapi tidak jarang juga hal tersebut adalah hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi meskipun kita tidak mengharapkan hal tersebut, kalau memang sudah waktunya ya pasti akan terjadi. Dulu waktu saya masih sekolah di sekolah teologi, ada kakak tingkat saya yang berkata demikian. Jadi orang itu harus imbang. Kalau sedih, jangan terlampau sedih. Karena tidak selama-lamanya kita akan sedih. Tetapi kalau senang juga jangan berlebihan. Karena tidak selama-lamanya kita akan senang. Semua itu ada waktunya. Dan hal ini juga yang diingatkan oleh kitab Pengkhotbah kepada setiap dari kita. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menggambarkan realitas kehidupan manusia di dunia ini. Ketika kita membaca kitab Pengkhotbah terus-menerus, kita akan melihat bagaimana kitab Pengkhotbah terus-menerus menekankan bagaimana hidup ini itu hanya sementara saja. Semuanya itu sia-sia, tidak ada yang kekal di dalam hidup ini. Dan kitab Pengkhotbah selalu mengingatkan setiap dari kita, apa?
bahwa kita itu perlu untuk hidup benar. Kitab Pengkhotbah mengingatkan setiap dari kita untuk melihat hidup setiap dari kita, mengevaluasi kehidupan setiap dari kita, apakah kita sudah menghidupi suatu kehidupan yang bermakna atau tidak. Khususnya kalau misalnya kita melihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-14 yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga mengingatkan setiap dari kita bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Khususnya yang dikatakan di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau misalnya kita melihat terjemahan bahasa Inggris, The Living Bible, di sana dikatakan there is a right time for everything. Suatu awalan yang pendek tetapi sangat menggambarkan realitas kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Apa yang digambarkan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini seharusnya membuat setiap dari kita untuk tidak sombong. Membuat setiap dari kita untuk sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Semuanya itu ada waktunya. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Hidup itu ibarat roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Kita perlu mengingat tidak selama-lamanya kita berada di atas. Tapi juga tidak selama-lamanya kita berada di bawah. Hidup ini itu terus berputar dan berjalan. Tetapi inilah yang ditakutkan oleh manusia. Inilah yang ditakutkan oleh setiap dari kita. Karena kenyataan ini buat setiap dari kita harus menghadapi yang namanya suatu ketidakpastian di dalam hidup ini. Karena semuanya serba berubah. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang pasti. Dan pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa hal yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah ketidakpastian di dalam hidupnya. Setiap dari kita yang hidup di dunia ini, kita pasti akan menghadapi yang namanya ketidakpastian. Dan hal ini sangat terlihat jelas sekali dari kita masih bayi. Kenapa kok bayi itu akan menangis ketika ditinggal oleh papa mamanya atau orang-orang yang dekat, yang sayang sama dia? Karena ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang sayang sama dia, pada waktu itu juga akan menimbulkan ketidakpastian di dalam hidupnya. Ia merasa tidak aman. Rasa amannya menjadi tidak pasti. Dan semakin besar bayi tersebut terus bertumbuh, rasa aman tersebut, ketidakpastian tersebut, itu mungkin memang tidak diekspresikan dengan cara menangis. Tapi kita berusaha sekuat mungkin untuk mengurangi ketidakpastian di dalam hidup setiap dari kita. Karena memang kita tidak suka sama yang namanya ketidakpastian itu. Kita pasti pernah mendengar ungkapan seperti ini. Belajar yang rajin, biar masa depanmu itu cerah. Nah teman-teman tahu enggak, asumsi dari pemikiran ini adalah kalau misalnya kita belajar dengan rajin, maka kita pasti memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang pasti. Tetapi kalau kita tidak belajar dengan rajin, pasti masa depan kita itu menjadi suram, dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu supaya hal tersebut tidak terjadi, belajar yang rajin. Tidak jarang juga kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang sulit untuk membuat suatu keputusan di dalam hidup mereka. Kalau misalnya kita melihat, kita akan bilang, kenapa sih gitu aja sulit? Kan sudah tahu apa yang benar, lakukan dong. Kenapa kok tidak segera diputuskan? Tetapi bagi orang yang sedang menghadapi masalah yang harus memutuskan, membuat suatu keputusan itu merupakan hal yang tidak gampang bagi dirinya. Kenapa? Karena ketika dia memutuskan suatu hal yang berbeda dari yang biasanya dia lakukan, di situ dia menghadapi yang namanya ketidakpastian. Dia tidak tahu, biasanya dia melakukan ini, dan dia sudah tahu hasilnya seperti ini. Tapi ternyata ada orang yang kasih tahu, loh kalau kamu melakukan ini salah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu harus melakukan hal yang lainnya. Orang yang kasih tahu atau kita yang melihat, ya benar ini salah, harusnya seperti ini. Tapi orang yang menjalaninya, ketika dia secara kognitif, secara otak dia tahu, ya ini salah, aku harusnya seperti ini. Tetapi untuk mengubah dari sini menjadi sini, itu merupakan hal yang tidak mudah. Karena ketika melakukan suatu perubahan, di situ dia juga akan menghadapi yang namanya ketidakpastian.
Teman-teman semuanya, respon alami setiap dari kita sebagai manusia ketika menghadapi ketidakpastian itu adalah ketakutan. Itu respon yang sangat alami, respon yang sangat manusiawi sekali. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun juga menghadapi hal yang sama. Ketika menghadapi ketidakpastian pasti akan merasa takut. Rasa takut itu pasti akan muncul. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini adalah bagaimana respon kita sebagai seorang anak Tuhan seharusnya ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup setiap dari kita. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang seharusnya menjadi respon seorang anak Tuhan terhadap perubahan dan ketidakpastian di dalam hidupnya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Manusia pada dirinya sendiri itu pasti akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan ketika menghadapi banyak perubahan dan ketidakpastian di dalam hidupnya. Ketika hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka, maka yang terjadi adalah responnya khawatir, takut. Maka dari itu ketika kita menghadapi masalah, respon utama setiap dari kita pasti kita akan mencari cara supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita menghindari permasalahan tersebut. Respon seperti ini, respon yang sangat wajar sekali untuk kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita adalah pribadi yang terbatas. Kita tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Tapi berbeda dengan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang berdaulat, Ia adalah Allah yang maha kuasa, Ia juga maha tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap dari kita, semua itu berada dalam kontrol dan kendali Allah kita. Ayat yang ke-11 dimulai dengan kalimat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal ini sangat kebalikan dengan setiap dari kita. Kita berharap segala sesuatu itu indah kalau sesuai dengan keinginan setiap dari kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, maka tidak ada yang namanya indah bagi setiap dari kita. Dan masalahnya adalah kita maunya indahnya itu sekarang. Tapi kenyataan hidup tidak seperti itu, bukan? Tidak ada yang mengharapkan tahun 2020 ini kita habiskan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tidak berakhir-akhir. Di awal tahun ketika pandemi ini berlangsung, banyak sekali orang yang berpikir dan berharap bahwa ya kalau kita disiplin di rumah aja, pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian setelah itu kita bisa kumpul-kumpul lagi. Mungkin di awal pandemi ada yang berpikir, ini akan segera berakhir lah, Desember. Kita sudah bisa Natalan, kita bisa kumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Tapi sekarang setelah 1 tahun terlewati, pola hidup manusia sudah berubah. Banyak sekali orang-orang yang sudah keluar, yang sudah beraktivitas seperti biasa saja. Mereka berpikir ya sudahlah, yang penting memikirkan protokol kesehatannya aja. Semuanya ini mereka lakukan, pemikiran mereka berubah. Dari yang awalnya berpikir COVID ini akan segera selesai. Tapi sekarang mungkin mereka sudah berpikir ya ini mungkin akan lama. Kita harus hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan COVID-19 pandemi ini itu akan berakhir. Tapi kita percaya bahwa semuanya ini akan berakhir dan pada akhirnya semuanya itu akan indah. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang berdaulat, memiliki Allah yang memegang kendali kehidupan setiap dari kita. Sebagai manusia kita perlu sadar bahwa kita ini cuma bisa melihat kejadian masa lalu dan juga yang sekarang ini. Jadi kita cuma bisa menoleh ke belakang. Dan juga kita bisa melihat sekeliling kita apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Allah itu berbeda. Allah tahu apa yang terjadi di masa lampau, Allah tahu apa yang terjadi sekarang ini, dan Allah tahu apa yang akan terjadi ke depannya itu. Jadi ketika kita mengalami kejadian yang kita pandang buruk sekarang ini,
Tapi kita tidak tahu apa dampaknya, apa efeknya dari kejadian yang kita alami sekarang ini ke depannya. Kita tidak tahu, tetapi Allah tahu. Ingatkah setiap dari kita dengan kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Dan teman-teman, kalau saya bisa membagi kehidupan Yusuf dalam 3 fase besar, itu fase yang pertama adalah Yusuf itu adalah anak emas dalam keluarganya. Kemudian fase yang kedua, ia menjadi budak di Mesir. Dan fase yang ketiga, ia menjadi penguasa di Mesir. Menjadi orang kedua setelah Firaun itu sendiri. Saya yakin dan percaya setiap dari kita ketika kita melihat 3 fase kehidupan Yusuf ini, kita pasti tidak mau mengalami fase yang kedua. Kita pasti menghindari mati-matian. Ngapain kok aku harus menjadi budak terlebih dahulu? Apalagi kalau misalnya kita melihat catatan Alkitab, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya umur 17 tahun. Sedangkan ketika ia menjadi penguasa, menjadi orang kedua yang paling hebat di Mesir di bawah Firaun, ia itu sudah berumur 30 tahun. Jadi kita bisa melihat kurang lebih ada 13 tahun lamanya ia menjadi budak, menjalani hidup yang tidak menyenangkan sama sekali. Diperlakukan dengan seenaknya, difitnah, ia harus dipenjara bukan karena kesalahan yang ia perbuat. Secara manusia kita tidak ingin mengalami semuanya itu. Tetapi kita perlu mengingat bahwa tanpa fase yang kedua, tanpa Yusuf dijual dan menjadi budak di Mesir, maka tidak mungkin Yusuf itu bisa menjadi penguasa di Mesir. Mungkin untuk selama-lamanya ia menjadi anak emas di rumahnya aja, ia sudah disayangi oleh Yakub aja. Dia tidak akan pernah menambah pengalaman dalam hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Teman-teman, kita perlu mengingat sebagai manusia, kita ini tuh cuma tahu apa yang terjadi sekarang ini. Dan parahnya adalah kita itu cuma mau enaknya aja, tetapi tidak mau mengalami yang tidak enaknya aja. Contohnya, kalau misalnya kita melihat kehidupan orang lain yang sukses dan berhasil, kita akan bilang, wah enak ya hidupnya orang itu ya, sudah sukses, terus memiliki keluarga yang harmonis juga. Tetapi kita tidak tahu proses apa yang dia lewati, pengorbanan, perjuangan apa yang orang tersebut lakukan supaya dia berada dalam titik seperti yang sekarang ini yang kita lihat, wah dia sukses, kehidupannya berhasil. Mungkin kalau misalnya kita mendengarkan cerita, kisah kehidupan orang tersebut, kita akan melihat, wah ternyata sulit juga ya untuk bisa mencapai posisi yang dia hidupi sekarang ini. Ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus ia hadapi. Tapi kesulitan dan berbagai macam proses yang ia alami, itulah yang membuat dia menjadi orang yang sukses sekarang ini. Maka dari itu kita melihat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal sekali dalam narasi hidup Yusuf di dalam kitab Kejadian. Yusuf bisa berkata demikian karena ia sudah mengalami semuanya dan ia melihat ke belakang. Ketika ia melihat ke belakang, barulah Yusuf itu dapat mengerti, oh ini toh yang sedang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Tapi permasalahannya seperti ini, kan kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Kita tidak tahu hidup ini itu akan berubah dan menjadi seperti apa. Maka dari itu kenapa kok seringkali kita itu menjadi khawatir ketika menghadapi permasalahan dalam hidup setiap dari kita. Tetapi ketika kita sadar bahwa semuanya itu berada dalam kendali Allah, semuanya itu akan indah pada waktunya, maka kita akan tenang-tenang saja. Kita akan melihat, wah saya yakin Allah punya rencana di dalam hidupku. Dan ketika kita menyadari semuanya itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini membawa setiap dari kita kepada respon yang kedua dari apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, yaitu kita perlu untuk bersyukur. Dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 13, terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan demikian. Karena itu, aku mengambil kesimpulan bahwa pertama-tama
Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada merasa bahagia dan menikmati kesenangan selama ia dapat. Kedua, bahwa ia hendaknya makan dan minum dan menikmati hasil jerih payahnya, karena semua itu adalah pemberian Allah. Ada satu lagu lama yang saya sukai. Ada satu kalimat di lagu tersebut yang berkata demikian. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Teman-teman semuanya, bersyukur itu adalah hal yang perlu untuk kita lakukan. Tidak mudah, karena kita tidak terbiasa untuk bersyukur. Sebagai manusia kita biasanya itu lebih suka menuntut. Kalau apa yang kita tuntut tidak sesuai dan tidak terjadi, akhirnya kita mengeluh. Kita tidak terbiasa untuk bersyukur. Tapi pengkhotbah mengingatkan setiap dari kita, meskipun hidup ini itu mengalami banyak sekali perubahan, dipenuhi dengan ketidakpastian. Tapi karena kita memiliki Allah yang berdaulat, memegang kendali hidup setiap dari kita, maka kita perlu untuk bersyukur. Bersyukur itu adalah tanda, salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Allah. Kita perlu untuk menikmati apapun yang kita miliki saat ini. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Teman-teman seperti Yusuf, kita perlu menjalani apa yang sedang kita alami sekarang ini dengan berusaha untuk menikmatinya, selalu untuk mengucap syukur. Kenapa kok demikian? Kenapa yang kita alami sekarang ini kita perlu menyadarinya, ini merupakan suatu proses yang Allah izinkan untuk membentuk kita, untuk menyiapkan setiap dari kita untuk suatu hal yang besar yang sedang Allah siapkan, yang sedang Allah kerjakan dalam hidup setiap dari kita dan bagi setiap dari kita. Sebagai manusia kita perlu belajar untuk tidak mengeluh. Jangan bertanya ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, jangan bertanya, kenapa kok aku harus mengalami semuanya ini? Ganti pertanyaan itu menjadi, Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku pelajari melalui situasi yang aku alami sekarang ini? Kita perlu mengganti pertanyaan kenapa. Seringkali kita bertanya kenapa, dan kenapa. Tapi kita perlu mengganti pertanyaan tersebut menjadi apa. Karena ketika kita bertanya kenapa, maka tendensinya itu adalah kita akan mudah sekali untuk mengeluh. Kita bertanya kenapa? Karena kita tidak terima, kita merasa seharusnya kita tidak mengalami semuanya ini. Tapi kenapa kok kita harus mengalami hal yang tidak kita harapkan? Tapi menjadi hal yang berbeda ketika kita mengubah pertanyaan tersebut. Kenapa itu menjadi apa? Ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Dan kita bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau inginkan untuk aku pelajari melalui kejadian ini? Pertanyaan ini mendorong setiap dari kita, membuat setiap dari kita itu untuk belajar, menerima apa yang kita alami dan mencari tahu apa sih tujuan di balik kejadian yang kita alami tersebut. Dan ketika kita sudah mengetahui sebenarnya apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap dari kita, pasti kita akan kita akan amazed, kita akan bersyukur. Kita pasti akan ngomongnya, karena kita baru sadar ini toh yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 yang ke-28 di sana dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah memiliki rencana bagi setiap dari kita, dalam hidup setiap dari kita, untuk mengerjakan yang terbaik bagi setiap dari anak-anaknya. Saya memiliki pengalaman ketika SD, saya sekolah di Petra, kemudian SMP saya pindah sekolah dan masuk ke Pelangi Kristus. Dari SMP SMA saya sekolah di Pelangi Kristus. Nah, ketika saya sekolah di Pelangi Kristus, ada banyak sekali orang-orang yang merasa pindah dari Petra ke Pelangi Kristus ini itu merupakan suatu kesalahan. Ya, ada banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah karena jumlah muridnya itu sedikit. Ya, jadi akhirnya tidak bisa mengadakan ujian nasional sendiri. SMP saya harus merger dengan sekolah yang lainnya. Kemudian SMA saya harus ambil paket C. Jadi ada yang bilang, aduh kesalahan ini. Harus sekolah di Pelangi Kristus.
Tapi ternyata ada hal yang sedang Allah kerjakan dalam hidup saya. Kapan saya mengetahuinya? Ketika pertama kali masuk sekolah teologi. Sekolah di saat ternyata saya melihat, wah ternyata sekolah di Pelangi Kristus ini tuh ada hal yang sedang Allah kerjakan. Apa itu? Jadi kalau di Pelangi Kristus itu karena sekolahnya itu bahasa Inggris, buku pelajarannya itu dari bahasa Inggris. Jadi ketika masuk saat saya enggak kesulitan untuk membaca buku-buku bahasa Inggris karena saya sudah terbiasa membaca buku-buku bahasa Inggris dan saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak kesulitan untuk mencari sumber-sumber buku. Mungkin teman-teman yang lainnya harus cari yang bahasa Indonesia dan yang lainnya. Saya mah yang bahasa Inggris tidak apa-apa. Karena apa? Karena Allah sudah mempersiapkannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau di Pelangi Kristus, waktu saya masih sekolah, saya terbiasa untuk membuat goal setting. Jadi rencana pekerjaan yang dilakukan itu apa aja selama 1 hari ke depannya. Jadi hari Senin selesai, harus bikin rencana untuk hari Selasa. Kamu ingin kerja apa aja nih, ingin belajar apa aja. Nah, hal tersebut mempersiapkan saya ketika sekolah teologi itu untuk merencanakan, oke, kerja tugas ini selesainya kapan, harus dikumpulkan kapan, mulai mengerjakannya kapan. Jadi semuanya serba terencana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu ketika saya pelayanan 1 tahun di salah satu gereja di Bali. Nah di Bali karena banyak bule, jadi mereka ada English service, jadi ibadah bahasa Inggris. Nah karena saya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, jadi akhirnya saya dipercaya untuk menjadi penerjemah dari ibadah tersebut. Teman-teman semuanya, ketika saya melihat dari sisi beberapa tahun setelah saya sekolah di Pelangi Kristus, saya baru bisa melihat, oh ini toh yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup saya. Dan pengalaman ini membuat saya untuk selalu ingat, bersyukur aja, nikmati saja apa yang sedang saya alami. Mau itu adalah hal yang menyenangkan atau tidak. Saya yakin bahwa Allah itu sedang mengerjakan sesuatu dan sedang mempersiapkan saya untuk suatu hal yang besar di depannya. Dan hal ini juga berlaku buat setiap dari kita. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Itu Allah sedang mempersiapkan kita untuk suatu hal yang lebih besar ke depannya. Supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, maukah setiap dari kita berjalan sesuai dengan ritmenya Allah dan bukan ritmenya kita sendiri? Seringkali kita merasa hidupku aku mau menjalani sesuai dengan keinginanku. Tapi enggak, sebagai seorang anak Tuhan kita perlu mengingat bahwa kita perlu untuk belajar berjalan sesuai dengan ritmenya Allah, sesuai dengan apa yang dimaui Allah, karena Allah telah menyelamatkan hidup setiap dari kita. Lalu hal yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan ketika kita menghadapi ketidakpastian, banyak sekali perubahan dalam hidup ini adalah kita perlu hidup takut akan Allah. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14 di sana dikatakan demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Melalui ayat yang ke-14 ini pengkhotbah ingin mengingatkan setiap dari kita bahwa apa yang sudah menjadi rencana Allah, hal tersebut pasti akan terlaksana, pasti akan menjadi kenyataan. Dan hal ini seharusnya membuat setiap dari kita hidup takut akan Allah. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, takut itu ada 2 jenis. Yang pertama, takut karena hukuman yang akan kita terima. Tapi yang kedua, takut karena rasa hormat. Dan takut yang dijelaskan di ayat yang ke-14 ini adalah takut jenis yang kedua, yaitu takut karena kita menghormati Allah. Ketika kita menyadari bahwa Allah memegang kendali hidup setiap dari kita, apa yang Ia rencanakan tidak akan gagal, maka seharusnya kita menunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Kita tidak hidup sesuka hati kita, tetapi kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Terjemahan firman Allah yang hidup. Takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang-orang bodoh benci akan kebijaksanaan dan didikan.
Kitab Amsal mengatakan dengan sangat jelas bahwa hikmat yang benar itu didasarkan pada sikap takut dan menghormati Allah dalam hidup setiap hari kita. Sikap seperti ini adalah sikap yang sangat penting sekali untuk kita hidupi. Karena kita sadar pemilik hidup ini bukan diri kita sendiri. Kita sedang menjalani hidup yang Allah percayakan bagi setiap dari kita. Pemilik hidup kita itu adalah Allah. Jadi kita perlu menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan pemiliknya, yaitu keinginan Allah. Ingat, kita hidup di dunia ini, kita adalah manusia yang terbatas saja. Kita tidak maha tahu. Maka dari itu supaya kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup setiap dari kita perlu memiliki hikmat, bukan hikmat dunia ini, tetapi hikmat yang didasarkan pada rasa takut dan hormat akan Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Karena kita cuma tahu apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, apa yang sudah terjadi. Cuma Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Teman-teman semuanya, sangat mungkin tahun 2020 ini kita jalani dengan masa pandemi yang sangat panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Mungkin tahun 2021 pandemi ini akan segera berakhir karena vaksin sudah ditemukan. Tapi ada kemungkinan juga belum tentu. Apa kita akan berdampingan dengan virus ini tuh dalam waktu yang sedikit lagi atau dalam waktu yang sangat panjang lagi. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi Allah tahu jawabannya. Ingat, kitab Pengkhotbah mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Apa yang sudah menjadi rencana Allah pasti akan terjadi dan tidak akan pernah gagal. Dan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup setiap dari kita. Jawabannya kita perlu memiliki hikmat yang didasarkan pada takut dan hormat akan Allah. Tanpa hal tersebut mustahil bagi setiap dari kita untuk mengerti rencana Allah dan menjalaninya dengan baik. Teman-teman, tahun 2021 akan menjadi tahun yang dipenuhi dengan ketidakpastian, itu sudah pasti. Karena hidup itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Akan ada banyak sekali perubahan dalam hidup setiap dari kita. Tapi ingatlah, ketika kita menghadapi ketidakpastian dan perubahan-perubahan tersebut, ingat, kita memiliki Allah yang berdaulat. Memiliki Allah yang memegang kendali hidup setiap dari kita. Maka dari itu yang pertama, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersyukur, nikmati apa yang Allah berikan dalam hidup ini. Karena apa yang kita alami itu tidak terjadi tanpa tujuan sama sekali. Semuanya itu ada tujuannya. Dan yang ketiga, hiduplah dengan sikap takut dan hormat akan Tuhan. Karena Ia adalah pemilik hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami pelajari, dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup setiap dari kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi selama tahun 2021 ke depannya. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang memegang kendali hidup setiap dari kami. Dan biarlah kami dapat terus percaya dan terlebih lagi hidup berkenan di hadapan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memujikan Pelangi Kasih sekali lagi. Cobaan yang
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang sudah Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih juga untuk tahun yang baru ini ya Tuhan. Berkati tahun yang baru ini agar bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk studi para remaja GKA Agape di semester yang baru supaya terus bersemangat dan lebih giat lagi untuk belajar dan dalam bimbingan Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam segala yang dilakukannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat GKA Agape supaya diberi Tuhan kondisi fisik yang baik apalagi pada situasi sekarang ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong sembuhkan para pasien COVID yang lainnya ya Tuhan. Berkati juga agar COVID ini bisa cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan orang tua supaya terus Tuhan berkati dan mencukupi kebutuhan kami tiap-tiap harinya ya Tuhan. Untuk melindungi orang tua juga supaya tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami agar dapat berguna untuk gereja kami dan terus membangun gereja kami untuk memuliakan Tuhan ya Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu dengan tetap terus mengingat dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu tiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.